Februari 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Tentunya bersama saya, Saradita, selengkapnya hanya di Tribun News. Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggelar aksi besar-besaran pada 6 Februari ini di depan gedung DPR RI Jakarta. Aksi diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang ke-24. Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan pada aksi hari ini tuntutan buruh menolak isi Perpu Omnibus Law Cipta Kerja, menolak RUU Kesehatan dan agar RUU PPRT segera disahkan oleh DPR. Selain di Jakarta, aksi juga dilakukan di berbagai kota industri seperti Semarang, Surabaya, Medan, Batan, Makassar, Banjarmasin, hingga Kupang, dan beberapa kota industri lainnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Silakan Laras. Ya, selamat siang, Tribuners reporter Laras Sati melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Tadi pagi hingga nanti sore hari akan ada aksi unjuk rasa atau yang diselenggarakan Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta. Presiden Partai Buruh Said Iqbal tadi mengatakan sekiranya akan ada 5.000 buruh yang melakukan aksi di depan DPR RI dengan membawa 3 tuntutan terkait menolak isi Perpu Omnibus Law Cipta Kerja, menolak RUU Kesehatan, dan agar RUU PPRT atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan oleh DPR RI. Dalam aksinya, Partai Buruh menyuarakan penolakan terhadap isi Perpu 2 nomor 2 tahun 2022 terkait Cipta Kerja. Said Iqbal mengatakan setidaknya ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, meliputi upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana. Isu lain yang disuarakan adalah terkait penolakan terhadap RUU Kesehatan. Yang dalam ini Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di Undang-Undang BPJS, antara lain tentang Dewan Pengawas dari unsur buruh yang dikurangi menjadi 1. Hal lain yang disoroti adalah terkait dengan kewenangan BPJS yang semula di bawah Presiden menjadi di bawah Menteri Kesehatan. Said Iqbal mengatakan pengelolaan jaminan sosial di seluruh dunia mayoritas di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian. Dia juga berujar bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah lembaga yang mengumpulkan uang dari rakyat dengan jumlah yang membesar, sehingga harus dibawa Presiden. Presiden Partai Buruh juga menyoroti soal mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan. Saat Iqbal mengkritik RUU yang terkait dengan kepentingan bisnis terkesan cepat disahkan, sedangkan RUU yang bersifat perlindungan seperti halnya RUU PPRT yang sudah 19 tahun tidak kunjung disahkan. Presiden Partai Buruh juga menuding adanya kepentingan industri farmasi dan rumah sakit swasta besar sehingga membuka ruang komersialisasi kesehatan dalam RUU Kesehatan yang membuat pembahasannya terkesan cepat. Demo buruh kali ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Federasi Serikat Metal Indonesia yang ke-24. Berkaitan dengan hal itu, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menuntut agar pengawasan kesehatan keselamatan kerja atau K3 di sektor industri pertambangan diperketat. Karena persoalan K3 ini yang menjadi salah satu pemicu konflik di perusahaan Gunbuster Nikel Industri di Morowali Utara. Hal yang juga disuarakan adalah terkait perlindungan buruh perkebunan dan perlindungan buruh outsourcing perusahaan BUMN, seperti misalnya berbagai permasalahan yang terjadi di PT PLN Persero. Selain itu juga buruh menolak ERP atau kebijakan bayar perjalanan elektronik. Demikian. Baik, terima kasih rekan Larasati Dia Utami atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan wartawan kami juga telah menghimpun informasi dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan juga Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz. Berikut tayangannya untuk Anda. Aziz,
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI yang berkenaan dan bertepatan dengan hari ulang tahun FSPMI yang ke-24. Partai Buruh bersama FSPMI akan menyuarakan selain yang disampaikan secara sektoral oleh Presiden Hatam Aziz, Partai Buruh menyampaikan 2 hal. Satu, isu tentang menolak isi Perpu Cipta Kerja atau akan dibahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena informasi yang kami terima, besar kemungkinan mayoritas fraksi di DPR akan menerima Perpu yang sudah diserahkan oleh pemerintah tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, kami menolak RUU Kesehatan, Omnibus Law RUU Kesehatan. Dan yang ketiga adalah Partai Buruh bersama elemen Gerakan Serikat Buruh termasuk SPMI. Terima kasih. Hari ini tanggal 6 Februari 2023 bertepatan di mana dengan hari lahirnya, hari jadinya Federasi Pekerja Metal Indonesia. Saya Riden Hatam Aziz sebagai Presiden FSPMI. Nah, FSPMI dengan elemen buruh yang lainnya adalah inisiator atau pelanjut daripada Partai Buruh. Maka aksi kami juga mulai hari ini dan seterusnya itu akan selalu bersama dan dikomandoi oleh Partai Buruh. Nah, khusus hari ini saya sebagai Presiden SPMI dalam rangka ulang tahun SPMI, aksi hari ini ya tidak hanya di DPR RI, tapi untuk DPR RI itu wilayah Banten, DKI Jakarta. Korban pelecehan wanita muda berinisial NT 20 tahun terus bertambah. Hasil olah TKP yang dilakukan di Treskrimum Polda Jambi dan hasil keterangan pihak keluarga, total korban mencapai 17 orang. Dari jumlah tersebut, 6 orang merupakan perempuan dan 11 laki-laki. Salah satu orang tua korban mencurigai korban akan terus bertambah. Pasalnya pelaku memiliki warung dan rental PlayStation. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Aryo Tondang. Silakan Aryo. Baik, terima kasih Sarah. Selamat siang Tribuners. Memang dalam 2 hari terakhir warga kota Jambi dihebohkan dengan adanya aksi pelecehan seksual dari seorang wanita berusia 20 tahun kepada 17 anak di bawah umur. Nah, kejadian ini atau hal ini terungkap setelah salah satu korban mengadu kepada orang tuanya. Kemudian saat itu justru awalnya yang ingin melapor adalah si pelaku sendiri. Setelah diinterogasi oleh sejumlah warga, kemudian diketahui bahwasanya para korban dipaksa oleh pelaku untuk menuruti keinginannya, mulai dari menyentuh bagian-bagian intim serta perilaku-perilaku penyimpangan seksual lainnya yang dilakukan oleh pelaku di dalam rumahnya, yang dimana memang rumahnya dijadikan sebagai rental PS. Nah, awalnya dilaporkan hanya 11 korban, tetapi setelah dilakukan oleh TKP, oleh pihak kepolisian terdapat atau tambahan korban lainnya menjadi total 17 orang. Nah, info terbaru juga saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa suami daripada pelaku, namun pengakuan dari suami ia tidak mengetahui pelaku atau perbuatan daripada sang istri, tetapi dia mengakui adanya penyimpangan-penyimpangan seksual yang dialami oleh istrinya, di mana ketika si suami tidak menuruti atau tidak memenuhi hasratnya, sang istri ikut mengancam akan menganiayanya, bahkan mengancam akan mencincang bayinya yang masih berusia 10 bulan. Nah, hal-hal ini sudah menjanggal sejak beberapa waktu lalu diketahui oleh sang suami. Namun khusus untuk pelecehan yang dilakukan suami kepada beberapa anak ini, suaminya mengaku tidak mengetahui. Nah, informasi terbaru juga cara di mana pelaku juga melaporkan kejadian ini ke Polresta Jambi, di mana korban 17 orang melapor ke Polda Jambi, tetapi pelaku juga melapor balik 8 orang anak dengan tuduhan pelaku pemerkosaan. Jadi intinya si pelaku melapor sebagai korban pemerkosaan dan 17 orang anak korban sebagai korban pelecehan seksual. Dan sampai saat ini pihak kepolisian akan melakukan atau memeriksa kejiwaan daripada pelaku. Mungkin demikian Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aryo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun informasi keterangan dari Direskrimum Polda Jambi, Kombes Polisi Andri Ananta. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, hari ini kita melaksanakan kegiatan olah TKP. Ya. Kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan di sini.
Dan hari ini Subdit 4 bersama dengan Inavis juga melaksanakan kegiatan. Dan kami sudah mendapatkan tambahan nama-nama korban yang berjumlah 6 orang dan direncanakan untuk pemeriksaan di minggu depan. Artinya sudah jadi 17 itu? Ya, tambahan 6 ini akan kita lakukan pemeriksaan di minggu depan. Berarti total semua korban yang sudah kami dapatkan nama-namanya sebanyak 17 orang. Tapi pemeriksaannya 6 orang akan dilaksanakan minggu depan. Ada temuan lain lagi Pak di sini Pak? Temuan lain belum ada, nanti kami juga hasil dari olah TKP ini akan kami gelarkan terlebih dahulu di Mapolda, dan kemudian nanti langkah kedepannya juga akan kami rencanakan, termasuk pemeriksaan terhadap korban yang lain dan juga pemeriksaan kejiwaan dari tersangka yang sudah kami jadwalkan minggu depan. Kalau untuk rumah Sebuah bola tenis misterius melesat masuk ke dalam lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Samarinda. Ketika diperiksa secara seksama oleh petugas, menemukan bola tenis yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 50 gram. Kedatangan bola tak bertuan tersebut disadari oleh petugas pos Menara Lapas. Saat itu petugas mendengar suara benda terjatuh dengan keras di area saluran pembuangan air hujan, kemudian memeriksanya. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavenia. Silakan Rita. Ya, Sarah dan Tribuners, sebagai informasi, upaya penyelundupan narkotika golongan 1 jenis sabu menggunakan bola tenis itu terjadi pada Sabtu 4 Februari 2023 lalu. Kedatangan bola tenis yang belum diketahui dari mana dan milik siapa tersebut diketahui petugas pos Menara Lapas Narkotika Samarinda pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 1 siang. Bola tersebut terjatuh di area drain gang atau saluran pembuangan air hujan yang juga merupakan jalur evakuasi kebakaran lapas. Secara kasat mata memang tidak ada yang berbeda dari bola tersebut. Namun ketika diperhatikan terdapat sejumlah bekas jahitan dan lem di beberapa sisi bola. Petugas lapas pun dibuat terkejut sebab setelah dibelah di dalam bola tersebut terdapati bungkus kristal putih. Nah, ketika diperiksa menggunakan alat khusus, diketahui bahwa bungkusan tersebut merupakan sabu-sabu yang ketika ditimbang memiliki berat 50 gram. Sebagai tambahan, informasi sehari sebelumnya atau Jumat 3 Februari lalu juga terjadi upaya penyelundupan sabu ke dalam lapas narkotika melalui sambal sasetan. Paketan makanan ringan tersebut dibawa oleh seorang driver ojek online. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, namun saat dilakukan pemeriksaan ternyata didapati 2 bungkusan sambal saus yang mencurigakan. Petugas pun membukanya dan didapati di dalam bungkusan saus itu juga terdapat bungkusan kecil yang setelah diperiksa ternyata sabu dalam bentuk cairan. Nah, untuk saat ini kedua laporan ini sudah disampaikan kepada Satres Narkoba Polrestabes Samarinda dan hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami terkait siapa pemilik dan dari mana asal sabu tersebut, terutama yang bola tenis ini, karena hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik dan pelempar bola tenis tersebut. Demikian Sarah dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Satu unit kendaraan roda 2 dengan nomor polisi EB3569HD terlibat insiden kecelakaan lalu lintas setelah menabrak sebuah kendaraan truk yang sedang terparkir di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mbae, Kabupaten Nagekeo pada hari Minggu petang. 2 orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Sekira pukul 18.45 WITA, sepeda motor Jupiter MX yang dikendarai oleh Wilhelmus Jawa
59 tahun yang saat itu sedang berboncengan dengan keponakan perempuannya bernama Mira 19 tahun menabrak truk dari arah belakang. Insiden kecelakaan itu membuat keduanya langsung meninggal dunia sebelum mendapat perawatan medis dari puskesmas terdekat. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan wartawan Tribun Flores, Patrianus Meo Jawa. Silakan. Tahun bersama ponakannya bernama Mira dengan usia 19 tahun. Keduanya dikabarkan langsung meninggal dunia di tempat usai terlibat insiden kecelakaan lalu lintas setelah kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Wilhelmus dengan nomor polisi EB 3569 HD menabrak kendaraan truk yang sedang terparkir di ruas Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di dekat kawasan Civic Center Kota Mbai pada hari Minggu sore sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah. Nah, Sarah dan Sobat Tribuners, Wilhelmus Jawa ini memiliki seorang istri dan seorang anak yang direncanakan akan melakukan pernikahan pada bulan Juli mendatang. Sementara Wilhelmus ini adalah pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Akio yang baru saja pensiun pada Desember tahun 2022 kemarin. Nah, Firda, kendaraan ini dari informasi yang kami peroleh dari sopir truk bernama Manto, bahwa kendaraan ini merupakan kendaraan pengangkut bahan-bahan sembako milik PT Mitra Usaha Flores di Maumere. Nah, kendaraan ini sedang digunakan untuk mengangkut bahan sembako dari Kabupaten Ende menuju ke Kabupaten Nagiko, tepatnya di Kota Mbai. Nah, sementara Sobat Tribuners, kendaraan yang terparkir ini dikabarkan mengalami kerusakan pada bagian gardan sejak pada hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023 kemarin. Nah, hingga saat ini pihak kepolisian Resort Nagio belum memberikan konfirmasi terkait dengan insiden kecelakaan itu. Begitu, Sarah. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat untuk bertugas kembali. Kecelakaan oleh mobil Fortuner dengan nomor polisi B1416 BCK yang terperosok ke sawah di Mayang Gatak Sukoharjo terjadi pada hari Minggu kemarin. Menurut keterangan saksi, sopir tersebut tidak melihat jalan di depan namun fokus melihat maps yang ada di handphonenya. Sri Datun selaku pemimpin rescue Tumenggung, Mayang, kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan hanya fokus pada maps, supir tersebut terlalu menyerong ke kanan hingga mobil terperosok ke sawah. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan wartawan Tribun Solo, Anang Maruf. Silakan Anang. Baik, terima kasih rekan Sarah. Mobil Toyota Fortuner bernomor B1416 BCK terperosok ke sawah di Mayang Gatak Sukoharjo pada Minggu 5 Februari 2023. Informasi yang didapat kejadian tersebut dikarenakan sopir fokus melihat Google Maps dan tak memerhatikan jalan sekitarnya. Pemimpin rescue Tumenggung Mayang Sri Datun mengatakan kejadian itu benar terjadi. Mobil terperosok itu terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui pengemudi mobil anak dari pemilik mobil yaitu Bapak Sabar yang berasal dari Jakarta. Dari keterangan sopir mobil tersebut, dia tidak melihat jalan dan fokus melihat Google Maps di handphone. Sebab dia tidak tahu arah apakah ke selatan atau utara. Lantaran tidak fokus saat menyetir, mobil akhirnya terlalu ke kanan terperosok ke sawah. Lalu mobil Fortuner itu kemudian dievakuasi oleh rescue dengan menggunakan jeep IUF yang berada di tempat. Awalnya sopir minta tolong ke warga karena mobil terlalu besar, warga minta tolong dengan tim rescue Tumenggung Mayang.
Pada akhirnya evakuasi lebih dari 1,5 jam dikarenakan mobil bodi yang sangat besar dan berat. Sekian laporan dari saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih rekan Anang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemerintah kota menyalurkan dana bantuan sebesar 100 juta kepada korban banjir Manado pada Minggu pagi. Tak hanya sejumlah uang saja yang disalurkan, tapi ada pula pakaian bekas, makanan cepat saji, dan sembako yang diberikan kepada korban banjir di Manado. Dana tersebut dikumpulkan melalui penggalangan dari beberapa elemen masyarakat, komunitas, dan tentunya Pemkot Gorontalo. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Gorontalo, bantuan tersebut terkumpul dan siap dikirimkan ke Kota Manado. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Husnul Puhi. Silakan Husnul. Iya baik, terima kasih rekan Sarah. Baru hari kemarin pemerintah Kota Gorontalo menyalurkan dana bantuan ke pemerintah Kota Manado mengenai korban banjir di Manado. Menurut informasi yang kami peroleh, bahwasanya sekitar 100 jutaan uang berjumlah 100 juta yang tengah diberikan ke pemerintah Kota Manado. Di samping itu juga melalui pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini BPBD Kota Gorontalo mengumpulkan dana tersebut. Tak hanya sejumlah uang saja, melainkan beberapa paket sembako ataupun 9 bahan pokok yang tengah dipaketkan untuk dikirimkan langsung ke Kota Manado. Pada hari kemarin di pukul 11 siang, pemerintah Kota Gorontalo dengan bekerjasama dengan BPBD Kota Gorontalo, sekitar ada 2 truk yang dana bantuan yang dikirimkan ke pihak pemerintah Kota Manado. Di samping itu juga Wali Kota Gorontalo Martin Taha langsung memberikan bantuan tersebut ke pemerintah Kota Manado. Di samping itu juga kata Martin Taha selaku Wali Kota Gorontalo mengatakan hal tersebut bukannya ada tujuan dan maksud dan apa-apa, itu melainkan memang merupakan dana bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah Kota Gorontalo dalam membantu beberapa masyarakat yang terkena musibah. Terlebihnya yang terkena musibah adalah tetangga dari Provinsi Gorontalo sendiri. Di samping itu juga pada hari ini pihak pemerintah Kota Gorontalo dan sekaligus wali kota yang langsung memberikan dana bantuan tersebut langsung ke pemerintahan kota. Mereka langsung menyasar langsung korban-korban yang terkena banjir di Kota Manado dan langsung diberikan, dan mereka menanyakan ke pihak korban apa saja yang dibutuhkan untuk bantuan yang mereka butuhkan. Seperti itu, rekan Sarah. Baik, terima kasih rekan Husnul Puhi atas laporan Anda. Silahkan untuk bisa bertugas kembali. Pasar Terong Makassar terbakar pada hari Minggu malam yang mengakibatkan 24 kios ludes di lahap si Jago Merah. Komandan Peleton 1 Ramli yaitu menyebut dugaan sementara diakibatkan listrik yang konslet. Kebakaran bermula dari lantai 2 Pasar Terong sekitar pukul 21 WITA. Api berasal dari arah selatan depan salah satu kios. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Timur, Fakih Imtiaz. Baik, silakan Fakih. Kebakaran terjadi di Pasar Terong, Kota Makassar pada Minggu 5 Februari malam. Kebakaran bermula dari salah satu kios yang terletak di lantai 2 bagian selatan gedung. Arus pendek listrik diduga menjadi penyebab kebakaran berlangsung. Sekitar pukul 21.00 saat itu salah seorang pedagang yang melihat kejadian langsung melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Dinas Pemadam Kota Makassar pun akhirnya menurunkan 22 armada untuk memadamkan api.
Sekitar 1 jam dengan bantuan warga sekitar, akhirnya api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Asalnya pada saat kejadian berlangsung, kondisi pasar Terong sementara tidak beroperasi karena sudah malam hari. Total ada 24 kios yang ludes terbakar. Kios ini merupakan penjual pakaian, barang pecah belah, hingga plastik. Sampai saat ini kerugian masih belum bisa ditaksir oleh baik itu pedagang maupun dari pemadam kebakaran sendiri. Saat ini masyarakat sudah mulai beraktivitas normal di sekitar lokasi. Kemudian para pemilik kios sudah kembali melihat kiosnya yang telah terbakar, hangus terbakar, dan mulai melakukan renovasi perlahan-lahan. Kepala Pasar Terong, Darwis, berharap pemerintah mampu merenovasi kondisi Pasar Terong sehingga tidak ada lagi kejadian kebakaran yang terulang akibat arus pendek listrik. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih rekan Fakih atas laporan Anda. Silakan bisa kembali bertugas. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun informasi dari Kepala Peleton 1 yaitu Ramli. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi laporan masuk pukul 21:07. Terus unit tiba di lokasi kejadian kebakaran pukul 21:13. Proses pemadaman tadi, Pak, berapa lama? Sekitar kurang lebih 40 menit. Apa yang terbakar memang, Pak, di dalam? Jadi yang terbakar itu los, barang pecah belah. Di lantai berapa, Pak? Di lantai 2. Ada berapa kios? Jadi jumlah kios yang terbakar itu 24 unit. 24. Kendalanya tadi, Pak, proses pemadaman seperti apa? Kalau kendala ya tidak ada, kita dapat masalah kendala pemadamannya ya. Berapa armada, Pak? Jadi armada yang kita terjunkan itu 22 unit dari Karakter Ujung Tanah 4 unit, Posko Timur 3 unit, Mako Damkar 17 unit, Posko Metro Tanjung Bunga 1 unit. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kondisi terkini di Malinau, Kalimantan Utara pasca kerusuhan di Mapores Malinau saat ini terpantau kondusif. Sebelumnya, massa menggeruduk Mapores Malinau menuntut kejelasan atas tewasnya seorang warga desa Kaliamok, Malinau Barat oleh oknum Brimob di Malinau. Penembakan tersebut terjadi dalam operasi pengungkapan dugaan transaksi narkotika di Malinau Kota. Kapolres Malinau, AKBP Andreas Diadwijaya menerangkan kerusuhan terjadi dalam waktu sekejap dan hanya terjadi di Mapores. Kondisi baik di Mako Polres setelah kondusif sejak Minggu sore kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Muhammad Supri. Silakan Supri. Terima kasih rekan-rekan di studio. Kami melaporkan langsung dari Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara bahwa kerusuhan yang terjadi di Mapores Malinau pada Minggu tanggal 5 Februari 2023 kemarin merupakan aksi massa menuntut kejelasan atas tewasnya seorang warga desa Kaliamok, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Warga desa Kaliamok inisial LH, umur usia 25 tahun, tewas tertembak di bagian dada dalam operasi dugaan transaksi narkotika di Malinau Kota pada Minggu tanggal 5 Februari 2023 dini hari sekira pukul 4 WITA. Siang harinya ratusan warga dan kerabat mendatangi Mako Polres Malinau menuntut pelaku penembakan yang merupakan tim Intel Resmob Kodim 4 A pelopor Polda Kaltara untuk diusut terkait dengan peristiwa penembakan tersebut. Saat ini kondisi di Mapores Malinau terpantau telah kondusif dan berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum akan mengawal proses hukum yang ditangani dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Kapolres Malinau AKBP Andreas Diadwijaya menerangkan saat ini kondisi di Mapores Malinau telah kondusif. Peristiwa yang terjadi kemarin, kerusuhan di Mapores Malinau hanya berlangsung sebentar dan merupakan aksi spontanitas. Dia mengatakan dalam mengawal
akan mengawal proses hukum jika ditemukan indikasi pidana dalam pengungkapan kasus narkotika yang berujung tewasnya seorang warga desa Kaliamuk tersebut dengan seadil-adilnya. Sementara Ketua Tim Kuasa Hukum Keluarga, Christian, siang tadi mendatangi Polres Malinau menyampaikan atau memberikan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang dikenakan warga tersebut almarhum saat terjadinya peristiwa. Mewakili pihak keluarga, Christian menjelaskan akan mengawal perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia meminta agar proses penegakan hukum dibuka secara transparan dan ditegakkan seadil-adilnya. Sementara itu untuk kondisi di Kabupaten Malinau, pantauan Tribun Kaltara pada peristiwa kemarin yang terjadi tanggal 5 Februari 2023 telah kondusif. Kerusuhan hanya terjadi di sekitar Mapolres Malinau dan tidak mengakibatkan gangguan di wilayah luar selain daripada di luar Mapolres. Saat ini dilaporkan bahwa pelaku yang menembak yang mengakibatkan tewasnya LH warga desa Kaliamuk tersebut telah dibawa oleh Polda Kaltara untuk diperiksa. Kemudian jika nantinya ditemukan ada indikasi pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian prosedur dalam operasi penanganan kasus narkotika pada yang mengakibatkan tewasnya satu orang warga Kaliamuk tersebut, saat ini masih dalam pemeriksaan dan Kapolres menjamin untuk memberikan atau mengawal proses ini dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Saat ini kondisi di Kabupaten Malinau terpantau kondusif dan dari pihak keluarga masih menunggu proses hukum selanjutnya untuk kemudian menentukan langkah hukum atau upaya hukum selanjutnya yang akan diambil keluarga melalui tim kuasa hukum yang telah ditunjuk. Demikian laporan kami langsung dari Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kami juga telah menghimpun informasi dari Kapolres Malinau, AKBP Andreas Dedi Wijaya, dan juga Bupati Malinau, Wembi Wemawa. Berikut informasinya untuk Anda. Saya sampaikan turut berduka cita ya, kepada salah satu warga kita di Kabupaten Malinau yang korban ya kejadian dari sebuah langkah hukum ya yang dilakukan oleh salah satu oknum dari Intel ya Kabupaten Malinau, dan kami sudah koordinasi bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sini bersama dengan Pak Kapolres bahwa ada ya, akumulasi spontanitas yang muncul dari keluarga dan warga kita ya kita merespon itu dengan bijak ya Pak Kapolres bahwa ya semua kita harapkan harus terjaga ya Kabupaten Malinau ini. Ya, jadi perlu kami jelaskan di sini, kami sudah bersama dengan Pak Bupati. Tadi pasca kerusuhan, jadi kami telah inventarisir apa-apa yang menjadi kerusakan di Polres Malinau. Namun demikian terkait dengan warga masyarakat tadi sudah kita himbau, sudah kita berikan pemahaman bahwasannya proses ini akan berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Dan saya sudah menjamin juga selaku Kapolres Malinau. 3 orang pemadam kebakaran Satpol PP Bangkalan dilarikan ke rumah sakit pada hari Sabtu 4 Februari kemarin. Mereka dikerubuti kawanan tawon Vespa saat melakukan evakuasi sarang serangga di Demangan Kamal. Ketiga korban keganasan tawon Vespa yakni Taufan Nasrullah, Ilahi Robi, dan Sodik Johan Wahyudi yang merupakan Komandan Peleton Damkar Satpol Bangkalan. Tubuh ketiganya menggigil dan ada bekas-bekas sengatan tawon yang membengkak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo. Silakan.
Baik, terima kasih Sarah. Dapat kami laporkan bahwa 3 personel pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangkalan terpaksa mendapatkan pelayanan medis setelah menjadi korban sengatan tawon Vespa dalam upaya evakuasi sangkar tawon Vespa di Dembangan Kamal, Mes ASDP Pelabuhan Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan pada Sabtu 4 Februari pukul 20. Rakit atau getek yang menjadi alat penyeberangan utama masyarakat di Tanjung Balai, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, rusak akibat disapu banjir. Kondisi ini menyebabkan mobilisasi masyarakat di wilayah pesisir tersebut menjadi semakin terbatas. Datuk Penghulu Kampung Tanjung Balai, Muhammad Ricik, mengungkapkan getek yang terbuat dari kayu itu merupakan moda transportasi utama masyarakat untuk menyeberangi sungai. Kerusakan ini menyebabkan masyarakat harus menumpang perahu nelayan yang berukuran sangat terbatas atau melalui jalur darat yang harus memutar dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Serambi News, Rahmat Wiguna. Silakan Rahmat dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang, Tribuners. Bisa kami sampaikan kalau rakit atau getek ini berada di Kampung Tanjung Balai, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Posisi rakit ini sekarang berada di tepi sungai karena sejak beberapa bulan lalu sudah tidak bisa digunakan karena rusak. Kerusakan ini sendiri disebabkan banjir yang beberapa kali menghantam kawasan Aceh Tamiang. Padahal rakit ini merupakan akomodasi utama masyarakat untuk menyeberangi Sungai Tamiang. Fungsi rakit bukan hanya sebagai alat penyeberangan orang, tapi juga untuk mengangkut hasil perkebunan warga. Datuk Penghulu Kampung Tanjung Balai, Muhammad Ricik, mengatakan saat ini masyarakat harus menggunakan jalur alternatif, misalnya menumpang perahu nelayan yang ukurannya sangat terbatas atau melalui jalur darat yang harus memutar dan membutuhkan waktu lebih lama. Ricik mengatakan persoalan ini sudah ia sampaikan langsung kepada PJ Bupati Aceh Tamiang, Merah Budiman, ketika meninjau kondisi rakit pada Sabtu 4 Februari kemarin. Merah Budiman ketika dikonfirmasi membenarkan kalau dia telah melihat langsung kondisi rakit tersebut dan secara khusus dia membawa sejumlah pejabat ke lokasi, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Muslijar dan Kadis Perhubungan Suibun Anwar serta Kadis PUPR Edi Mofijal. Merah mengaku sengaja membawa sejumlah pejabat dalam kunjungan itu karena menurutnya persoalan itu membutuhkan kerjasama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Merah pun sudah merasakan langsung sulitnya akses menuju ke lokasi akibat ketiadaan rakit, karena untuk mencapai lokasi dia harus menumpang perahu milik nelayan yang ukurannya sangat kecil. Demikian saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Seorang anak di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tega membakar rumah orang tuanya karena tidak diberi modal untuk menikah. Kebakaran terjadi pada hari Sabtu lalu, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Tebo Tengah AKP Dedi Tanto
Manurung membenarkan rumah tersebut dibakar oleh anak kandung yang berinisial RS, masih berusia 17 tahun. Menurut keterangan dari pelaku, dia pernah meminta bantuan dana kepada orang tuanya untuk menikah. Tetapi oleh orang tuanya, dia diminta untuk bersabar. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jambi, Sopianto. Silakan, Sopianto. Oke, terima kasih. Sarah, dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo, bahwa rumah yang terbakar di Jalan Kelompok Tani, RT 2, RW 4, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, memang dibakar oleh anak kandungnya. Nah, kebakaran terjadi pada Sabtu 4 Februari 2023, sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Kapolsek Tebo Tengah AKP Dedi Tanto Manurung saat dikonfirmasikan Minggu 5 Februari 2023 membenarkan rumah tersebut dibakar anak kandung yang berinisial RS berusia 17 tahun. Menurut keterangan dari RS, ia pernah meminta bantuan dana kepada orang tuanya untuk modal menikah, tetapi oleh orang tuanya diminta untuk bersabar. Nah, mungkin tersangka ini tidak sabar dan merasa kesal dengan janji orang tua, lalu membakar rumah orang tuanya. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, pada saat melihat kejadian, warga setempat melihat RS mondar-mandir membawa jerigen sebelum membakar rumah orang tuanya. Merasa dirugikan atas perbuatan anaknya, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Atas laporan tersebut, pihak kepolisian segera mencari keberadaan pelaku hingga ditemukan dan dibawa ke Polsek Tebo Tengah. Hingga saat ini perlu saya sampaikan Tribuners, RS sudah diamankan di Polsek Tebo Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan perlu saya informasikan juga bahwa Ibu RS dan Ayah RS sudah bercerai. Demikian rekan Sarah dari Tebo melaporkan. Baik, terima kasih rekan Sopianto atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun informasi langsung dari Kanit Reskrim Polsek Tebo Tengah, Aibda Doma, dan juga sang pelaku yaitu RS. Jadi untuk kronologis awalnya, kemarin pukul 08.00 kami menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di kilometer 7, tepatnya di rumah saudari Amdi. Kemudian kami mendatangi TKP dan melakukan olah TKP bersama dengan tim identifikasi dari Polres Tebo. Berdasarkan petunjuk, kemudian keterangan saksi yang kami dapat di TKP, bahwa diduga kebakaran tersebut terjadi ada pelaku yang melakukan pembakaran rumah saudara Amri. Sebetulnya aku kurang berani juga lah untuk nikah kan, dia tidak bertanggung jawab sebagai ayah aku kan, karena dia adalah tidak mungkin lah mak aku terus nak dibarat oleh dia kan. Ya aku merasa kesal juga lah kan, aku selama situ juga kurang lah rasa bertanggung jawab sebagai ayahku di situ kan. Ibaratkan aku gimana ya, bagaikan patung di situ kalau nyoba batinga ke rumah tua aku mengatakan selama aku cukup sabar atas perbuatannya. Ibaratnya aku orang mati di rumah itu, sedangkan aku ada di depannya. Nah, terus niat kau untuk bakar itu kapan muncak ya tuh? Memang udah lama itu niat kamu itu? Ya memangnya tuh udah lama, memang timbul kesal tuh gara-gara kecil aku nak pas aku nak nikah, pasti aku nak nikah kan. Rapat-rapat demi rapat, nangan aku terus. Jadi kan timbul kesel aku kan, aku ngomong elok-elok kok. 3 sekolah dasar di Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi dibobol maling pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Maling tersebut membawa kabur barang-barang sekolah seperti proyektor, laptop, hingga uang tunai. Kapolsek Rogo Jambi, Kompol Sudarsono membenarkan adanya pencurian di 3 sekolah dasar tersebut. 3 SD yang menjadi sasaran maling adalah SD Negeri 2 Gladak, SD Negeri 3 Gladak, dan SD Negeri 2 Lembah Bang Dewo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jatim Timur, Aflahul Abidin. Silakan.
Oke, terima kasih Sarah. Jadi benar seperti yang Sarah sampaikan tadi, 3 sekolah dasar di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi disatroni maling. Aksi pencurian di ketiga SD itu berlangsung dalam sehari, dalam waktu yang berdekatan, yakni pada Sabtu 4 Februari 2023 dini hari. 3 SD yang menjadi sasaran maling itu adalah SDN 2 Geladak, SDN 3 Geladak, dan SDN 3 Lembah Bangdewo. Kapolsek Rogojampi Kompol Sudarsono membenarkan adanya pencurian di 3 sekolah itu. Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut dan mencari pelaku. Kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan, dan Sudarsono mengatakan anggota Polsek Rogojampi telah menggelar olah tempat kejadian perkara di 3 SD yang menjadi lokasi pencurian, serta mereka juga telah meminta keterangan para saksi yang ada di lokasi. Menurut informasi yang tribunjatimtimur.com terima, beberapa barang hilang di 3 sekolah itu. Misalnya di SDN 2 Geladak, maling membawa kabur 2 alat proyektor, sementara di SDN 3 Geladak, maling menggasak laptop, tabung gas 3 kg, dan uang tunai. Sementara di SDN 2 Lembah Bangdowo, maling membawa pergi tabung gas, botol cat, dan kopi sasetan. Maling tersebut masuk ke ruang-ruang sekolah dengan melepas secara paksa gembok pintu dan membobol plafon. Ia mengacak-ngacak isi ruangan untuk mencari barang berharga yang bisa dibawa kabur. Menurut Sudarsono, seorang saksi yang merupakan penjaga sekolah sempat mempergoki pelaku saat beraksi di SDN 2 Geladak. Namun pelaku berhasil meloloskan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang ia kendarai untuk menuju ke sekolah tersebut. Sepeda motor jenis BP itu saat ini telah diamankan di Mapolsek Rogojampi. Sepeda itu ditinggal karena pelaku sempat panik ketika dikejar oleh penjaga sekolah, meskipun setelah itu ia berhasil kabur. Hingga saat ini polisi masih menghimpun data-data tambahan untuk melacak keberadaan pelaku. Pihaknya juga belum bisa memastikan aksi pencurian itu dilakukan oleh seorang pencuri tunggal atau komplotan. Dugaannya pelaku memang terlebih dahulu mengamati kondisi sekolah sehingga ia bisa dengan mudah menjalankan aksinya secara cepat di 3 lokasi yang berbeda. Demikian Sarah, laporan saya dari Banyuwangi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Aflahul atas laporan Anda. Selamat untuk kembali bertugas. Warga Desa Tamban Bangun, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, digegerkan temuan bayi berjenis kelamin perempuan pada Minggu pagi. Camat Tamban, yaitu Agus Supriyadi, mengatakan bayi perempuan tersebut ditemukan di masjid. Bayi itu langsung dibawa ke Puskesmas Tamban untuk diperiksa dan kini dirawat oleh warga. Kapolsek Tamban Ibtu Abdul Hadi mengatakan pelaku yang menaruh bayi di dalam masjid masih dalam penyelidikan pihaknya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Banjarmasin Pos, Mukhtar Wahid. Silakan Mukhtar. Baik Sarah, terima kasih Sarah. Jadi dapat kami laporkan kemarin ya, ada temuan bayi perempuan di salah satu masjid di Desa Tamban Bangun, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Bayi tersebut diletakkan oleh seorang perempuan sekitar pukul perkiraan pukul 4.30 ya. Penjaga masjid di situ menemukan saat ingin membuka masjid dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian sampai siang hari bayi itu belum diambil oleh perempuan yang meletakkan. Nah, hingga kemudian dilaporkan ke Polsek Tamban. Ibtu Abdul Hadi, Kapolsek Tamban, mengaku masih melakukan penyelidikan dan menunggu ya orang tua dari bayi tersebut maupun keluarganya. Untuk sementara pengasuhan bayi tersebut diserahkan kepada kerabat penjaga masjid ya, atau warga tempat menyebutnya kaum masjid, hingga nanti ditemukan riwayat dari bayi tersebut, siapa orang tuanya dan ibunya berikut dengan keluarganya. Demikian laporan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Barito Kuala. Sarah. Baik, terima kasih rekan Mukhtar Wahid atas laporan Anda. Dan kami juga telah menghimpun informasi langsung dari Kapolsek Tamban, Ibtu Abdul Hadi, dan juga Camat Tamban Agus Supriyadi, dan juga pengasuh bayi perempuan tersebut. Berikut
untuk Anda. Oke, baik, informasi terakhir, kami juga tadi mengecek ke lokasi, bertemu dengan sementara yang mengasuh bayi dan melihat kondisi bayi. Setelah memang hasil request dari di puskes memang dinyatakan sehat, tidak ada kurang satu apapun, tentu kami juga memastikan untuk ketercukupan susu si bayi tersebut. Jadi penemuan bayi sementara itu disampaikan dari pengurus masjid, yaitu beliau sekitar jam 4 lewat mendekati sholat subuh. Kronologisnya beliau mau membuka masjid. Setelah dibuka masjid, ternyata ada bayi yang terletak di saf perempuan. Namun jam berapa diantar ke sini? Jam 7 pagi. Ditemukan jam 4 lah. Ditemukan sekitar jam berapa Buka masjid sholat subuh aja. kaum anak yang Tapi menunggui polisi datang kah atau pembakal datang kah? Padahal kami aja langsung belum berhabar kan si Dinta utang kok Menunggu siang. Tribuners, 3 orang pemadam kebakaran Satpol PP Bangkalan dilarikan ke rumah sakit pada hari Sabtu lalu. Mereka dikerubuti kawanan tawon Vespa saat melakukan evakuasi sarang serangga tersebut di Demangan Kamal. Ketiga korban keganasan tawon Vespa yakni Taufan Nasrullah, Ilahi Robi, dan Sodik Johan Wahyudi selaku Komandan Peleton Damkar Satpol Bangkalan. Tubuh ketiganya menggigil dan ada pula bekas-bekas sengatan tawon yang membengkak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo. Silahkan Faisal. Baik, terima kasih Sarah. Dapat saya laporkan dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, bahwa tiga personel Damkar Satpol PP Bangkalan terpaksa dilarikan dilarikan ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis. Ketiganya menjadi korban serangan tawon Vespa saat proses evakuasi sarang tawon Vespa di MES ASDP Pelabuhan Timur, Demangan Kamal, Kecamatan Kamal pada Sabtu 4 Februari 2023 sekitar pukul 12 siang. Ketiganya tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 11 siang. Taufan Nasrullah bersama Ilahi Robi berinisiatif langsung mengenakan pakaian pelindung diri, namun APD yang mereka kenakan ternyata tidak layak karena bagian resletingnya telah usang. Sementara Sodik Johan Wahyudi selaku Danton Damkar mengawasi dari bawah tanpa menggunakan APD. Kepanikan mulai terlihat ketika Taufan Nasrullah dan Ilahi Robi yang saat itu tengah berada di atas pohon pada ketinggian sekitar 5 meter mulai panik. Keduanya secara bergantian berjatuhan karena tidak mampu menahan sengatan dari tawon damkar. Sodik Johan Wahyudi pun mengaku sengatan tersebut sempat membuat dirinya tubuhnya menggigil hingga pada Minggu dini hari Sodik Wahyudi muntah-muntah dan juga melihat pandangannya terganggu ketika melihat orang malah menjadi 2. Sodik yang tanpa menggunakan APD saat itu refleks langsung memberikan pertolongan. Ketiganya hingga saat ini kondisinya sudah membaik. Sementara itu, Sarah dari Bangkalan, Madura melaporkan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo atas laporan Anda. Seorang guru berinisial AS di Kecamatan Bendungan diduga melakukan pelecehan seksual kepada 5 muridnya. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Trenggalek, Jawa Timur memastikan tidak akan ikut campur ataupun memberi bantuan hukum kepada AS. Menurut Ketua PGRI Trenggalek,
yaitu Munib, kasus yang menyeret salah satu anggotanya tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang guru. Apalagi AS juga merangkap sebagai pelaksana tugas kepala di sekolah dasar tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra. Silakan Sofyan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Sarah. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, Kabupaten Trenggalek baru-baru ini digegerkan dengan adanya dugaan pelecehan atau pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru yang juga merangkap sebagai PLT Kepala Sekolah Dasar di salah satu SD di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, guru ini diduga melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap 5 muridnya. Sampai saat ini baru diketahui 5 muridnya, dan pencabulan tersebut diketahui sudah berjalan lebih kurang 4 tahun, Tribuners. Nah, saat ini untuk yang bersangkutan sudah ditarik dari sekolah dasar tersebut untuk bertugas di Dinas Pendidikan selama pendalaman kasus ini. Nah, kasus ini sendiri terungkap dari adanya seorang siswa yang akhir-akhir ini marah-marah, emosinya terus meluap, dan akhirnya sang orang tua penasaran kenapa anaknya berubah, sehingga menanyakan apa yang terjadi, lalu terungkaplah bahwa dia menjadi salah satu korban pencabulan yang dilakukan oleh PLT Kepala Sekolah di sekolah dasar tersebut. Dan akhirnya sang orang tua berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dan terungkap bahwa bukan anaknya sendiri yang menjadi korban pencabulan, tapi ada juga siswa-siswa lain, dan sampai saat ini baru diketahui 5 dan tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban lain. Nah, menanggapi hal tersebut, PGRI Kabupaten Trenggalek enggan untuk melakukan pendampingan hukum. Mereka sudah melakukan sejumlah rapat dan memutuskan tidak memberikan pendampingan hukum dan menyerahkan aparat penegak hukum untuk memproses yang bersangkutan, yaitu AS, bagaimana hukum yang berlaku. Termasuk jika nanti ada aturan kepegawaian, bisa saja dikenakan kepada AS jika memang terbukti melakukan pencabulan. Sanksi yang terberat adalah dilakukan pemecatan tidak dengan hormat. Dan saat ini Satreskrim Polres Trenggalek sendiri sudah melakukan sejumlah pendalaman terhadap kasus tersebut, sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, kendati demikian AS ini sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka. Begitu Sarah yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek. Terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra atas laporan Anda. Silahkan kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Agus Sutiono. Berikut tayangannya untuk Anda. Partai Gerindra merayakan hari lahir atau Harlah ke-15 di DPP Gerindra Ragunan, Jakarta Selatan pada hari Senin ini. Tiba sekira pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung berkeliling DPP untuk meninjau sejumlah pelayanan kepada masyarakat yang diberikan partai berlambang Garuda ini. Prabowo terlihat menyapa sejumlah masyarakat yang hadir yang disambut dengan heboh oleh ibu-ibu di lokasi tersebut. Teriakan Prabowo Presiden pun mencuat dari para emak-emak itu sambil membawa poster bergambar wajah Prabowo dan nomor urut Partai Gerindra. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun News, Naufal Laten. Silakan Naufal. Selamat siang Sarah dan juga Tribuners. Tadi pagi, sejak sekira pukul 9 pagi, Partai Gerindra telah menggelar perayaan HUT-nya di kantor DPP di Ragunan, Jakarta Selatan, yang mana tadi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto didampingi langsung oleh pertama adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yakni Sandiaga Uno, kemudian juga diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pembina juga yakni Hasim Joko Hadikusumo, kemudian Ketua Harian DPP Partai Gerindra
Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade. Sebelum acara HUT Gerindra ke-15 ini dimulai, teriakan Prabowo Presiden terdengar kembali, di mana di venue tempat pelaksanaan HUT Gerindra dilaksanakan. Yang mana teriakan ini pertama kali dicuatkan oleh seorang pembawa oleh sejumlah kader yang hadir. Dan acara harlah ini dimulai dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian pidato Presiden Jokowi yang disampaikan melalui video karena Presiden Jokowi tidak hadir secara langsung. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra Romo HR Muhammad Syafi'i. Dalam doanya, Romo berharap agar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dapat menjadi Presiden RI di tahun 2024 mendatang. Prabowo kemudian menyampaikan pidato dalam HUT ke-15 Partai Gerindra ini. Dalam pidatonya, ia berbicara soal alasannya bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo, hingga juga menyinggung soal kepatuhan terhadap pimpinan. Prabowo juga berterima kasih kepada para kader yang sampai saat ini masih tetap setia berjuang bersama Partai Gerindra. Dalam pidatonya juga Prabowo selain menyampaikan terima kasih, dia pun menyatakan komitmennya untuk tetap setia dan juga berterima kasih kepada kader yang masih mau berjuang dan berjanji akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Hal itu disampaikan pada saat pidato tadi, dan kemudian juga acara berlangsung selama kurang lebih 2 jam begitu setelah dimulai saat Prabowo tiba, yang ini sekira pukul 9 dan acara sendiri dimulai sekira pukul 9:30 yang setelah diisi oleh runutan acara juga disampaikan pidato-pidato, dan juga acara sendiri selesai pada akhirnya sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Kemudian setelah acara selesai, para elit Partai Gerindra langsung meninggalkan kantor DPP di Ragunan Jakarta Selatan ini, dan juga dalam acara ini tidak dihadiri oleh partai politik manapun, karena sebelumnya elit Partai Gerindra sempat menyebut bahwa perayaan HUT ke-15 Gerindra ini akan digelar secara sederhana begitu, dan juga akan memfokuskan terkait dengan konsolidasi yang ada di internal Partai Gerindra sendiri, khususnya menjelang perhelatan pemilu 2024 mendatang. Demikian Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun cuplikan pidato dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Berikut. Dalam ulang tahun ke-15 ini, saya ingin tegaskan kembali bahwa arah perjuangan kita sudah benar, orientasi kita sudah benar. Jangan kita tinggalkan orientasi partai kita. Tadi kita kumandangkan sumpah kader partai. Tadi juga membuka Undang-Undang Dasar pengucapan. Ada keseliru sedikit, nggak apa-apa. Salah itu atau keliru itu tidak apa-apa. Ya. Niatnya dia tidak salah. Mungkin dia lihat Pak Musa bangun grogi dia. Kok pakai kacamata? Oh. Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan bahwa pihaknya masih dalam proses persiapan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut dia, PKS, Demokrat, dan Nasdem masih dalam pembahasan pencalonan Anies Baswedan dan siapa calon pendampingnya. PKS menyatakan sikap mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Tak hanya berupaya memenangkan Anies menjadi RI 1, namun PKS juga menargetkan meraih hasil baik di Pileg 2024. Untuk
Informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin. Silakan Ahmad dengan laporan Anda. Baik, Sarah dan Tribuners, PKS menyatakan sikap mendukung untuk pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Tak hanya berupa memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi RI 1, namun PKS juga menargetkan untuk meraih hasil baik di Pileg 2024. Salah satunya yaitu di Provinsi Banten. Untuk Presiden PKS Ahmad Saiku sendiri menyampaikan bahwa terkait pembahasan untuk pencalonan Pilpres Anies Baswedan ini akan masih dalam proses pembahasan, di mana untuk pemilu 2024 Demokrat, PKS dan juga Nasdem sedang mempersiapkan untuk mendeklarasikan pencalonan Anies Baswedan. Selain itu, selain persiapan Pilpres, PKS juga melakukan konsolidasi bakal calon anggota Dewan atau BCAD untuk pemilu tahun 2024, di mana acara yang digelar di Royal Krakatau Hotel Kota Cilegon itu diikuti oleh BCAD seprovinsi Banten, di mana Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, menyampaikan bahwa PKS Banten memiliki 512 anggota yang menjadi BCAD, yaitu untuk pemilu DPR RI, DPRD Provinsi Banten, dan juga DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Di mana untuk PKS Banten sendiri menargetkan sebanyak 6 kursi di DPR RI, kemudian 20 kursi di DPRD Provinsi Banten, dan juga 87 kursi DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Selain mendeklarasikan BCAD, PKS juga melantik koordinator daerah pemilihan atau Kordapil Partai PKS seprovinsi Banten, di mana pelantikan sendiri dilakukan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku. Sekitar kurang lebih ada 60 Kordapil yang baru saja dilantik oleh Presiden PKS, di mana rinciannya yaitu 3 orang Kordapil untuk pusat, kemudian 12 orang untuk provinsi, dan 45 orang untuk kabupaten kota. Sarah. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan kami juga telah menghimpun informasi dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Berikut tayangannya untuk Anda. Akan persiapkan dalam deklarasi ke depan. Dari PKS sendiri mengusulkan wakil? Masih proses pembahasannya. Kalau kemarin pertemuan dengan Surya Paloh seperti apa, Pak? Ya, pokoknya 3 partai ini insya Allah semakin solid ya. Solid, Pak, ya. Banten sendiri ya. Pecah telur 1 dalam pilkada Pak Cilegon. 7 ya. Kabupaten kota lainnya belum ada. Gimana ya, kita ini? Berharap ke depan akan ada mudah-mudahan penambahan ya selain di Cilegon. Makanya kita akan lakukan analisis kajian yang mendalam sehingga betul-betul bisa optimal dalam pemenangan di pilkada-pilkada yang ada di Banten. Harapannya Pak untuk bakal PAD di mereka bisa bekerja optimal dan bisa memenangkan PKS pada pemilu 2024. Sebanyak 1.375 warga Nahdliyin Kota Blitar akan ikut meramaikan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo pada Selasa besok. Sesuai rencana, ribuan warga Nahdliyin akan berangkat ke Kabupaten Sidoarjo pada Senin petang nanti. Pemberangkatan rombongan Nahdliyin dari Kota Blitar akan dilakukan oleh Wali Kota Blitar, Santoso, serta para ulama dan kiai di kota tersebut. PCNU Kota Blitar akan mengaplikasikan tema 1 abad NU dalam bentuk kegiatan-kegiatan terutama di lembaga NU. Untuk selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis Tribun Mataraman, Samsul Hadi. Silakan Samsul dengan laporan Anda. Ya. Baik, selamat siang Sarah dan PCNU Kota Blitar akan ikut meramaikan puncak resepsi hari lahir ke 100 atau 1 abad Nahdlatul Ulama yang rencananya digelar besok tanggal 7 Februari 2023 di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, rencananya PCNU Kota Blitar akan memberangkatkan sekitar 1.375 warga Nahdliyin dari Kota Blitar untuk mengikuti acara resepsi hari 1 abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur.
rencananya warga Nadiyin dari Kota Blitar akan berangkat ke Sidoarjo nanti sore atau selepas maghrib mungkin. Dari pemberangkatan dari depan kantor Wali Kota Blitar di Jalan Merdeka, Kota Blitar, mereka akan mengendarai beberapa bus untuk menuju ke Sidoarjo. Sedangkan nanti untuk acara resepsi di Sidoarjo dimulai Selasa dini hari sampai 24 jam. Dan dari Nahdiyin Kota Blitar itu juga akan melakukan doa bersama dengan para ulama dan kiai agar pelaksanaan resepsi adalah 1 abad NU berjalan lancar. Dan PCNU Kota Blitar sendiri memanfaatkan momentum 1 abad Nahdlatul Ulama ini untuk sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi para warga Nahdiyin di Kota Blitar. Jadi mereka akan mengaplikasikan tema 1 abad NU dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga Nahdlatul Ulama di Kota Blitar. Seperti kemarin sudah dilakukan launching Nusantara Mat atau itu pusat oleh-oleh milik lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama Kota Blitar yang sebagai bentuk untuk pemberdayaan ekonomi warga Nahdiyin di Kota Blitar. Dan Nusantara Mat ini juga menampung produk UMKM dari para warga Nahdiyin di Kota Blitar yang dijual di pusat oleh-oleh Nusantara Mat. Demikian, Sarah, kembali ke studio. Terima kasih rekan Samsul Hadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya, Tribuners sebanyak 66 kakak mengungsi akibat longsor yang terjadi di Desa Toyasa Akung, Kecamatan Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Diperkirakan jumlah pengungsi akan bertambah jika intensitas hujan terus bertambah. Kepala BPBD Toraja Utara, Alexander Tiku, mengimbau masyarakat tetap mematuhi beberapa aturan yang telah disepakati dan juga segera mengungsi ke tenda pengungsian atau ke rumah sanak saudara yang minimal 500 meter hingga 1 kilometer dari lokasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Serambi News, Rahmat Wiguna. Silakan Rahmat. Ya, selamat siang Tribuners dan selamat siang Sarah. Jadi pada hari Sabtu kemarin lusa telah terjadi longsor di Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara. Di mana kejadian ini terjadi pada pagi hari yang mengakibatkan beberapa rumah warga hancur terkena material longsor dari atas pegunungan. Sekitar 66 kakak sedang mengungsi di tenda pengungsian. Untuk korban jiwa pada saat longsor kemarin itu tidak ada korban jiwa. Dan yang ditakutkan oleh warga adalah longsor susulan. Maka dari itu warga beserta kepala Lembang yang berada di lokasi membuat atau menjebol petak-petak sawah yang ada di sana supaya air dari mata air di atas gunung itu dapat terdistribusi dengan baik. Karena ditakutkan jika tidak dilakukan hal itu, air atau material longsor bisa saja menimbulkan atau memacu longsor susulan di lokasi tersebut. Jadi dihimbau kemarin Kepala BPBD Toraja Utara, Bapak Alexander Tiku mengatakan bahwa warga dihimbau untuk mengungsi dan menjauh dalam radius 500 meter hingga 1 kilo. Jadi untuk warga yang ingin pulang ke rumahnya, ingin memberi makan ternak peliharaannya, itu batas waktu hingga jam 4 sore. Dan setelah jam 4 sore,
warga dihimbau untuk kembali ke tenda pengungsian. Jadi untuk info update di sana, warga mengadakan ronda di pos-pos terdekat untuk melihat perkembangan dari longsor, apakah ada longsor susulan atau tidak. Jadi sehingga pagi hari ini hingga siang warga di lokasi tetap memantau material longsor jika ada longsor susulan. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh warga di sana pakaian, minuman, juga popok bayi, baju-baju bayi di tenda pengungsian. Seperti itu Tribuners, dan saya kembalikan ke Sarah di studio. Baik, terima kasih. Maksud kami tadi rekan Freddy Samuel dari Tribun Toraja. Selanjutnya, Madura United akan menjamu Persisolo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada Senin sore nanti. Pelatih Madura United, Fabio Araujo Lefundes, meminta supporter Madura United penuhi stadion. Ia tidak mau kejadian saat menjamu Persebaya pada 29 Januari lalu, di mana supporter lawan lebih banyak kembali terjadi. Ia menyebut hadirnya supporter dengan jumlah banyak akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemainnya. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan wartawan Surya, Khairul Amin. Silakan Khairul. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, pelatih Madura United Fabio Araujo Lefundes meminta supporternya untuk hadir pada laga sore ini di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dengan jumlah yang cukup banyak, karena motivasi dibutuhkan oleh pemain untuk memperbaiki catatan buruk dua laga terakhir Madura yang selalu mengalami kekalahan, laga kandang maksud kami, yaitu dari Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Kemenangan dari laga ini juga akan menjadi dahaga 4 laga Madura belum meraih kemenangan, juga akan memperbesar peluang Madura kembali bersaing di papan atas, di mana saat ini Madura United berada di posisi 4 klasemen sementara dengan selisih 8 poin dengan pemuncak sementara Persib Bandung. Sementara itu Fabio juga sudah menyiapkan terkait 2 pemainnya yang absen pada laga ini, yaitu Fahrudin Arianto karena cedera, juga Esteban Vizcara karena akumulasi kartu. Mengenai pemain yang disiapkan, Fabio enggan memberi bocoran. Namun ia memastikan bahwa ia akan berjuang maksimal untuk meraih kemenangan pada laga ini. Terpisah, pelatih Persisolo menyebut bahwa absennya beberapa pemain Madura United tidak menjadi masalah dan tidak akan menurunkan kewaspadaan pada laga ini. Sebaliknya, ia cukup yakin Madura sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Ia juga menyebut ada beberapa pemain Madura yang menjadi pemain kunci yang sudah disiapkan untuk membatasi pergerakannya. Demikian. Baik, terima kasih rekan Khairul Amin dari Surya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aksi pejabat wali kota Ambon, Bodewin Witimena, saat bermain lato-lato sontak ramai di media sosial TikTok. Video berdurasi 25 detik itu memperlihatkan Witimena yang sedang asik menampilkan kehebatannya dalam bermain lato-lato. Aksi tersebut dinilai hebat lantaran tidak semua orang bisa bermain lato-lato dengan durasi yang cukup lama seperti dia. Video itu diunggah melalui akun pribadi miliknya dengan nama @bodewinatimena pada hari Rabu lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi. Silakan Mesya. Baik Sarah dan juga Tribuners, terima kasih. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan aksi penjabat wali kota Ambon, Bodewin Witimena, saat bermain lato-lato sontak ramai di TikTok Tribuners. Dan video berdurasi 25 detik itu memperlihatkan Witimena yang sedang asik menampilkan kehebatannya dalam bermain lato-lato. Nah, itu dilatar belakangi dengan nuansa pantai. Aksi tersebut yang mulai dengan menyeimbangkan
posisi kedua bola dan menjepit bagian tengah tali lato-lato dengan jari tengah. Kemudian kedua bola itu ia pantulkan dengan menggoyangkan tangannya ke atas dan ke bawah yang kemudian menimbulkan bunyi yang bertubi-tubi dengan durasi yang cukup lama, Tribuners. Aksi tersebut dinilai hebat lantaran tidak semua orang bisa bermain lato-lato dengan durasi yang cukup lama seperti itu. Nah, video tersebut diposting melalui akun pribadi miliknya dengan nama @bodewinwatimena pada Rabu 1 Februari 2023 lalu. Nah, dalam video itu terlihat Watimena sedang ditemani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak. Dengan keterangan video, sesekali bolehlah bersantai sejenak melepas kepenatan. Seperti itu. Dan pada Jumat 3 Februari 2023, video tersebut telah ditonton sebanyak 26.000,3 orang. Dan dari video tersebut sontak membuat warga yang pengguna akun TikTok juga mengakui kehebatan dari Bodewin Watimena itu. Misalnya komentar dari Desembrina 2112 yang menulis komentarnya, Bapak Wali Kota ternyata jago main tok-tok atau lato-lato. Ini tok-tok ini sebutan di Maluku namanya tok-tok ya. Sukses selalu Bapak Wali Kota, seperti itu. Vira dan juga Tribuners. Maksud kami Sarah dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Mesya atas laporan Anda. Silakan kembali bertugas. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Asradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.